Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, kebangkitan Kristus bukanlah akhir perjalanan iman kita, tapi ia merupakan awal baru untuk mengarungi samudera kehidupan ini. Dan kita sambut dengan sorak kemenangan iman, yang kemudian direfleksikan dalam kesetiaan kita beribadah kepadanya sebagai satu persekutuan keluarga Allah. Di tengah amukan badai pandemi COVID-19 yang telah merubah tatanan hidup manusia, hanya dengan mengandalkan Tuhan dan kuasa-Nya, kita beroleh kekuatan memperjuangkan hidup ini menuju terang keselamatannya yang maha kekal. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Pemberitaan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Manuel Esau Rawintung, SSIMM, Ketua Majelis Jemaat GPB Haris Pulau Gebang, Jakarta. Mari persiapkan hati kita untuk masuk ke dalam tahta kekudusan Allah. Kami persilakan jemaat bersaat teduh secara pribadi. Jemaat kami undang berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian Kidung Jemaat 4, bait pertama yang kedua, Hai Mari Sembah. Jemaat, mari kita bersehati panjatkan doa pada malam ini. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab kasih-Mu senantiasa melingkupi dan menyertai hidup kami. Oleh kasih-Mu, kami merasakan kedamaian, kendati realita hidup tidak seimbang. Namun apapun yang terjadi, Engkau adalah Bapa yang setia. Kami mohon ampun ya Bapa, akan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap-Mu dan sesama kami. Saat ini bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, kami hendak menjumpai Tuhan Yesus melalui ibadah keluarga saat ini. Tuhan tolong karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu dan layakkan kami untuk berada di dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan membacakan Mazmur 145 bait pertama sampai dengan ke-8 secara berbalasan. Mazmur 145 ayat 1 sampai dengan 8. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu,
dan akan memberitakan keperkasaanmu. Semara kemuliaan-Mu yang agung dan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib akan kunyanyikan. Kekuatan perbuatan-perbuatan-Mu yang dahsyat akan diumumkan mereka, dan kebesaran-Mu hendak kuceritakan. Peringatan kepada besarnya kebajikan-Mu akan dimasyurkan mereka, dan tentang keadilan-Mu mereka akan bersorak-sorai. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, kita sambut dengan nyanyian Kidung Jemaat 417, bait pertama dan yang ketiga, Serahkan pada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab di hari keluarga pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang sudah mempersekutukan kami pada malam hari ini sebagai umat dan jemaat. Walaupun kami berada terpisah satu dengan yang lain, berada di tempat kediaman kami masing-masing, tetapi kami kiranya diberikan hikmat untuk kami dapat menyatu dalam hati untuk kami bersama membangun persekutuan yang Tuhan kehendaki. Berkatilah kami semua, Tuhan karuniakan hikmat bagi kami, dan Roh Kudus mengubahkan kami semua untuk menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan beriman kami. Terpujilah Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku, sesuai dengan jadwal bacaan Alkitab kita pada hari ini, pada hari Rabu yang keempat di bulan Januari, 27 Januari, tapi menjadi hari Rabu yang merupakan minggu ketiga pada masa raya Epifani. Bacaan kita menurut Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Mari kita semua berdiri, disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing, dan dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus,
Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudaraku, demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, gereja merayakan masa raya Epifania. Masa raya Epifania itu sesungguhnya mau mengajar dan mengajak kita untuk memiliki pandangan, penglihatan menuju hari depan dengan penuh keyakinan. Walaupun hari depan itu adalah sebuah keadaan yang tidak memastikan. Yang pasti itu adalah menurut penginjil Matius dikatakan, Aku akan menyertai kamu sampai dengan akhir zaman. Tanpa ada batasan waktu penyertaan Tuhan. Terus berlangsung. Itu yang pasti. Tapi terhadap situasi dan kondisi tidak bisa memastikan. Itu sama dengan Profesor Wiku, juru bicara BNPB, selalu mengatakan jangan tanya kapan COVID-19 ini akan hilang. Tapi tanyakan pada dirimu apa yang seharusnya kita lakukan dalam usaha untuk kita menuju hari depan. Artinya diperlukan sebuah perjuangan, diperlukan sebuah keberanian. Karena kalau mendengar di sana sini, melihat berbagai cerita yang ditunjukkan bahwa sepertinya masa depan kita ini begitu mengkhawatirkan karena COVID dan terutama karena dampaknya yang sangat mengganggu seluruh sendi-sendi kehidupan. Apalagi yang namanya sendi ekonomi. Semuanya mau keluar, semuanya mau melakukan aktivitas supaya perekonomian terjaga. Perekonomian bukan sebuah kepastian. Mari saudara, kembali kita membaca Injil Matius. Pada pekan yang ketiga ini kita berturut-turut membaca Injil Matius. Pada pekan yang kedua masa Epifania kita membaca Injil Yohanes. Injil Tuhan Yesus Kristus itu semuanya mengarah kepada bagaimana sesungguhnya kemuliaan dan keilahian Yesus Kristus. Dengan berbagai cerita. Pada hari Minggu yang lalu kita pertama-tama ditunjukkan oleh Matius. Setelah Yesus mengajarkan apa-apa yang diinginkan oleh Bapanya melalui apa yang dikenal dengan khotbah Yesus di bukit, ia menyatakan kemuliaannya. Hanya ingin menjawab peta politis pada saat itu.
dengan melakukan penyembuhan bagi seorang yang berpenyakit kusta. Dan dari seorang yang berpenyakit kusta, ia diminta oleh Tuhan untuk datang hadir di tengah-tengah para imam yang pada saat itu mempunyai pikiran-pikiran politis terhadap masa depan. Masa depan itu tidak bisa diatur oleh pola-pola atau cara-cara politis. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Maka ketika kita membaca Injil Matius pasal yang ke-15, yang juga sebenarnya mau mengemukakan bagaimana Yesus menjawab masalah-masalah politis antara pemuka-pemuka Yahudi pada saat itu. Di antara adat dan istiadat yang pada saat itu menjadi kewajiban setiap orang untuk bisa menjamin akan masa depannya. Tapi kemudian dikatakan oleh Matius ada perjumpaan Yesus dengan perempuan Kanaan. Ini cerita yang sangat menarik. Bahwa Yesus dikatakan pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ini artinya yang mau dikatakan adalah Yesus keluar dari batas wilayah aktivitas dan pelayanannya. Artinya otoritas Kristus itu tidak hanya ada pada ruang lingkup di mana ia hadir, tapi juga keluar dari batas-batas keyahudian. Tirus dan Sidon itu menandakan adalah pinggir atau luar dari Israel. Kalau ikut peta sekarang ini mereka sudah bukan lagi masuk dalam wilayah Israel, tapi masuk dalam wilayah Libanon. Ini kota pinggiran pantai, kalau kita melihat kondisi nyata sekarang, itu kota perbatasan antara Israel dan Libanon. Israel identik dengan Yahudi, kekuasaan Yahudi. Dan Yesus, walaupun ia orang Yahudi, tapi ia menyatakan sesungguhnya bahwa kekuasaan Allah melampaui dari adat istiadat ataupun kepentingan-kepentingan Yahudi sekalipun. Karena itu saudara, perjumpaan perempuan Kanaan yang disaksikan oleh Matius di sini mau menandakan bahwa para murid pada saat itu kalau kita memperhatikan masih membawa pola-pola pikir ketika mereka berada dalam lingkungan orang-orang Yahudi. Bahwa sesungguhnya kekristenan itu mengedepankan, artinya hal-hal yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu mengedepankan tindakan-tindakan kasih terhadap perempuan Kanaan, dianggap sebagai orang, apalagi perempuan Kanaan yang sudah tidak berada di wilayahnya, lalu dengan situasi di mana ia sementara mengalami pergumulan karena anaknya kerasukan setan, sebuah peristiwa yang memang sering kali terjadi pada saat itu. Jadi bukan soal kerasukan setannya, tapi yang ada pada saat itu adalah cerita di mana Yesus bertemu dengan orang yang dianggap bukan bagian dari pelayanannya. Perempuan Kanaan ini sesungguhnya menyadari itu. Tapi coba perhatikan bahwa ia sungguh berani, bahwa ia memperjuangkan keselamatan yang sesungguhnya itu tidak karena keadaan-keadaan politis pada saat itu yang seharusnya tidak bisa berlangsung atau terjadi pada dirinya. Ia berjuang, ia tunjukkan keberaniannya untuk menyatakan keselamatan yang benar sesungguhnya ada pada Yesus.
kita perhatikan, ia datang. Ia tersungkur dan mengatakan, "Ya Tuhan, anak Daud." Ya Tuhan, anak Daud. Sebuah ungkapan sembahan. Dan tidak terlalu terekspos apa sebenarnya yang sementara terjadi dengan perempuan ini, tetapi diduga bahwa perempuan ini berada dalam keadaan berlutut dan menyembah. Mari kita bandingkan dengan orang yang sakit kusta pada hari Minggu kemarin. Berlutut dan menyembah. Ada kesinambungannya. Berlutut menyembah, datang, dekat dan datang, memberikan dirinya. Ini yang disebut dengan iman, percaya, merendahkan kehidupannya, tidak ada apa-apanya kehidupannya, dan dia dorong, dia bawa kepada Yesus. Ini perempuan juga, dia punya sekat yang sungguh tidak terbayangkan, ada sekat politisnya, ada sekat agamanya. Mungkin kalau sekarang juga begitu ya. Kita punya sekat-sekat ini karena keagamaan, mungkin juga karena kedaerahan, mungkin juga karena sekat-sekat status sosial. Bisa terjadi seperti itu. Tapi yang namanya beriman ini ya harus melampaui batas-batas seperti itu. Yang penting Injil itu selalu bermuara atau mengarah kepada percaya. Jadi perempuan Kanaan ini mengekspos kepercayaannya, keyakinan percayanya. Walaupun mari kita lihat ya, seolah Yesus pada saat itu menyingkirkannya dengan bahasa yang sangat-sangat menggambarkan bahwa perempuan ini tidak layak. Tapi yang namanya tindakan iman itu memang harus berjuang. Walaupun disudutkan, ya tetap ia harus bertahan dan terus melangkah. Ini kan kalau kita bicara dalam sisi etisnya, tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa Yesus tidak etis, tidak. Dia mau memberikan gambaran bahwa tidak patut mengambil roti atau makanan yang telah seharusnya diberikan kepada anak-anak, tapi kemudian harus memberi kepada yang lain yang bukan haknya. Jadi luar biasa perempuan Kanaan ini, tadi saya katakan daya juangnya dan beraninya. Beriman itu memang harus diperjuangkan. Beriman itu memang harus ditunjukkan keberaniannya. Enggak mudah ciut, enggak mudah kecewa. Tantangan perempuan Kanaan ini besar sekali. Tapi ia tidak bisa berkecil hati karena merasa bahwa banyak sekat-sekat, banyak halang rintang. Ia kemudian berupaya untuk melampauinya. Ini sama dengan si penyakit kusta pada hari Minggu yang lalu kita renungkan. Punya usaha, perjuangan, keberaniannya untuk mendekat, menyapa, memberikan keyakinannya kepada Tuhan, kepada Tuannya. Ya, dalam percakapan itu, Tuhan, maukah menyembuhkan aku? Perempuan Kanaan ini juga mengatakan hal yang sama. Bahwa kasihanilah aku. Ia bergumul dengan keadaan situasi dirinya. Tapi pergumulan atas situasi dirinya itu mengubahkannya. Pergumulan memang pergumulan, tapi di dalam pergumulan itu harus ada perjuangan, harus ada keberanian. Ini yang dapat kita bersama-sama renungkan. Siapa bilang kita tidak
mengalami pergumulan dalam hidup. COVID-19 salah satu di antaranya, walaupun dia mendominasi seluruh perhatian kita. Tapi masing-masing kita mempunyai pergumulan. Kita berpikir dan berperasaan hari esok, hari depan. Karena masa raya Epifani itu selalu menggambarkan bagaimana kita mampu melihat hari esok. Bahwa hari esok adalah sebuah kepastian. Ada nyanyiannya itu kan, tak ku tahu kan hari esok. Ya. Tapi ya tangan Tuhan, ya kuasa Tuhan yang kita tahu itu adalah kepastiannya. Dan kepastian yang adalah karya dan kuasa Tuhan itu ya memang harus kita usahakan dalam hidup ini. Kita harus berada melampaui pergumulan-pergumulan hidup ini. Dengan cara mendekat, dengan cara menyembah, menyampaikan sembahan yang seringkali terukur. Sembahan itu dalam bentuk persembahan yang kita tahu, dalam bentuk material. Tapi bukan itu. Sembahan yang dimaksud adalah ini, seluruh hati, hidup, jiwa diberikan untuk Tuhan. Orientasi kepada kuasa Tuhan. Itu yang ada pada perempuan Kanaan ini. Orientasi kepada kuasa Tuhan. Dia tidak berorientasi kepada kuasa setan yang ada pada anaknya. Jadi betul-betul penuh, ya. Apalagi ia menyapa, ya Tuhan, anak Daud. Itu berarti pergumulan perempuan Kanaan ini tentang Mesias, tentang juru selamat itu ada padanya. Jadi marilah saudara, ini juga harus ada pada kita. Bukan formalisasi identitas. Bukan formalitas identitas, oh saya Kristen. Saya orang yang mengikuti Kristus, tapi tidak ada bukti nyata iman. Kalau kita baca ayat sebelumnya, bukan orang-orang yang berteriak atau yang berseru-seru kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan orang percaya. Tapi orang yang membuktikan imannya, itulah orang percaya. Jadi perempuan Kanaan ini adalah orang percaya. Karena apa? Membuktikan imannya. Dia datang mendekat kepada Yesus dan dia merendahkan diri. Itulah iman yang sesungguhnya. Bukan iman yang dibicarakan atau mengemukakan pandangan-pandangannya. Kiranya Tuhan menolong kita memasuki hari depan kita, walaupun pergumulan luar biasa, ditambah dengan pergumulan si COVID-19 ini. Luar biasa. Ya, ada vaksin, ya ternyata vaksin ini juga belum bisa memberikan jaminan kepastian. Jadi yang memastikan itu adalah perjuangan kita, keberanian kita, terutama untuk datang mendekat dan hidup di dalam Tuhan. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Gurun pasir akan bersuka cita, tanah kering akan bersorak-sorai, seperti bunga mawar, padang gurun kan berbunga. Mata air kan terbit di sana, sungai mendirus padang belantara, tanah gersang sungguh kan menjadi sumber-sumber air. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kita
merendahkan diri, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, mengungkap doa. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, dalam kasih Tuhan Yesus, sungguh agung dan mulia kuasa kasih-Mu bagi kami, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Dan biarlah kami juga mau menjadi seperti perempuan Kanaan. Di tengah-tengah pergumulan hidup ini kami tidak tinggal diam, meratapi keadaan kami. Tapi kami mau menyaksikan keyakinan percaya kami yang lebih dikedepankan. Untuk kami datang sujud menyembah, memberikan seluruh hidup kami kepada Tuhan, membangunkan percaya kami dan mengikatkan percaya kami hanya pada Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki kuasa atas kehidupan ini. Berkatilah persekutuan kami sebagai umat dan jemaat GPIB Karis, baik yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, yang kuat maupun yang lemah. Engkau persekutukan kami. Kami masih berjuang untuk melampaui COVID-19, melampaui pergumulan-pergumulan nyata kami, dengan kami mau menyaksikan iman percaya kami. Tuhan menolong kami. Kami doakan bagi saudara-saudara kami, warga jemaat yang penuh dengan pergumulan karena sakit, baik karena lanjut usianya maupun bagi mereka yang mengalami keadaan sakit, khususnya terpapar COVID-19. Tuhan menolong mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang mengalami keadaan darurat, harus berada di ruang ICU. Tuhan kiranya menolong. Karena kami meyakini kepastian yang ada adalah Tuhan menolong, Tuhan berkuasa atas kehidupan ini. Tuhan tolong kami agar kami sungguh-sungguh berserah kepadamu. Terima kasih bagi mereka yang sudah boleh melewati proses pemulihan pada masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya menolong. Bagi setiap warga jemaat dengan segala pergumulannya, Tuhan mengasihi mereka. Tuhan menguatkan mereka. Damai sejahtera-Mu senantiasa memenuhi kami. Khususnya juga dampak-dampak dari COVID-19. Ada yang mengalami keadaan tidak sejahtera karena perekonomian. Tuhan kiranya menolong. Anak-anak kami dalam proses pembelajaran jarak jauh, baik dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan pendidikan tinggi, Tuhan juga menolong. Tuhan memberkati agar supaya kami semua mengalami kuasa Tuhan ketika bergumul menghadapi berbagai pengaruh akibat pandemi COVID-19. Dalam kehidupan keluarga kami, Tuhan menolong. Berbagai masalah-masalah dalam keluarga, relasi suami, istri, orang tua dan anak, maupun di tempat kami bekerja, di tempat di mana kami tinggal, Tuhan tolong agar semuanya dapat berlangsung dengan baik. Kami dapat mengalami damai sejahtera Tuhan di mana saja Tuhan mengaruniakan kami berada. Bagi seluruh warga jemaat dengan segala keberadaannya, ajar kami untuk senantiasa bersyukur, mengingat-ingat Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun, Tuhan berkati. Bagi mereka yang mengalami keberhasilan dan kesuksesan dalam berbagai kehidupan, Tuhan juga memberkatinya. Kami menyerahkan seluruh pelayanan dan kesaksian jemaat-Mu agar kami senantiasa dibangkitkan untuk dapat melakukan dan melayani yang sungguh-sungguh benar-benar berarti di mata Tuhan. Tuhan menolong kami dan Tuhan senantiasa memberikan kekuatan bagi kami ketika kami berada di dalam berbagai pergumulan kehidupan. Ya Allah Bapa, dalam kasih setia Tuhan Yesus, sertailah kami.
sebagai jemaat-Mu dan juga sebagai gereja Tuhan GPIB. Usaha-usaha untuk kami dapat membantu menolong orang-orang yang berkesusahan. Tuhan, pakai kami sebagai gereja dan jemaat untuk dapat menjadi berkat bagi orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Bagi mereka yang mengalami kesusahan akibat bencana alam, Tuhan kiranya menolong. Menghiburkan keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh saudara-saudara tercintanya. Pakai kami semua untuk dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan pelayanan kasih. Berkati bangsa dan negara kami, berkati kehidupan bersama kami di kota Jakarta ini, berkati kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota dan seluruh satuan perangkat kerja daerah. Engkau menolong, Engkau memberkatinya. Terima kasih ya Allah, Bapa kami, berkati kami semua dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang sudah mempersekutukan kami dan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, ini tiba dalam pengucapan syukur. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287B, bait pertama sampai dengan yang ketiga. Sekarang beri syukur. Segala karya Tuhan
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita, kami membawa ungkapan syukur hati kami melalui persembahan yang kami berikan kepadamu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripadamu. Oleh karena itu, terimalah persembahan syukur kami dan jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Dalam Yesus Sang Sumber berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk. Warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah, serta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online atau live streaming untuk ibadah minggu pada setiap pukul 9 WIB, serta ibadah-ibadah Pelkat melalui online. Besar harapan kami, seluruh keluarga jemaat GPIB Haris Pulau Gebang tetap bertekun mengikuti ibadah sekalipun dari rumah kita masing-masing, sebagai persiapan hati kita memasuki minggu keempat sesudah Epifani. Seberat apapun beban pergumulan yang sedang kita hadapi, jangan pernah kita meninggalkan ibadah, karena ibadah itu mengandung janji Tuhan untuk kita umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berikut jadwal ibadah virtual di sepanjang minggu berjalan. Saudara-saudaraku, saya menyampaikan beberapa pesan. Berikut ini, pertama-tama kita tetap harus memenuhi anjuran pemerintah dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini penting, artinya jikalau tidak merupakan aktivitas yang diperlukan atau dianggap penting, sebaiknya kita berada di rumah saja. Dengan tentunya kita juga dapat meningkatkan upaya-upaya untuk mempertahankan daya tahan imun, mengasup berbagai mineral tambahan. Ini diperlukan karena ke depan ini kita akan berhadapan dengan situasi yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan karena derasnya pandemi COVID-19 ini di mana-mana. Sudah diberikan peringatan-peringatan bahwa pelayanan rumah sakit sudah mulai terbatas. Apalagi diinformasikan tanah makam sudah mulai kritis dan lain-lain lagi. Ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi kita juga harus berupaya untuk menjaga. Jangan sampai terjadi keadaan karena sebuah komunitas seperti komunitas agama, dalam hal ini gereja, jikalau sudah melebihi dari 5 kepala keluarga yang terpapar COVID-19, maka komunitas ini sudah tergolong berada pada zona merah, sehingga harus memberlakukan yang namanya pembatasan-pembatasan. Karena itu kita pun sekarang ini masih melakukan peribadahan di rumah.
melakukan pelayanan secara online, secara virtual. Tapi bukan menutup kesempatan kita untuk melakukan aktivitas, karena sekarang ini kita dapat menggunakan upaya-upaya teknologi yang dapat mendekatkan kita, yang dapat mendukung program-program kerja dari majelis jemaat. Ini adalah pesan tambahan untuk kita semua. Tetaplah bersemangat dan terus kita jaga kesehatan kita semua. Mari kita berdiri. Hidup yang dijalani saat ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Tapi jadikanlah Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan, kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam, mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergeram. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segera buahnya milik-Mu. Saudara-saudaraku, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus.